Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur pada hari ini Komisi Anak boleh kembali menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya dalam renungan di hari ini. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa pandemi COVID-19 ini, sekolah minggu belum bisa diadakan secara offline di gereja, baik di induk maupun yang ada di Pepandan. Namun dari Komisi Anak, seperti yang Bapak, Ibu, Saudara semuanya ketahui bahwa Komisi Anak sudah menyediakan pelayanan sekolah minggu setiap minggu secara online melalui platform YouTube. Nah, kami harap dan kami mohon Bapak, Ibu, Eyang maupun kakak-kakak semuanya boleh mendampingi putra-putri atau adik-adiknya atau cucu-cucunya untuk mengikuti sekolah minggu secara online pada masa pandemi ini, supaya iman anak-anak kita maupun adik-adik kita tetap terjaga dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini Komisi Anak akan membawakan sebuah artikel yang terambil dari situs PEPA atau Pusat Elektronik Pelayanan Anak Kristen yang terbit pada tanggal 9 Juli tahun 2006 dengan judul Kepentingan Pendidikan Anak. Namun pada hari ini atau pada saat ini kita akan mengambil subjudul yang berjudul Pentingnya Pendidikan di Sekolah Minggu. Mari kita simak bersama-sama. Pentingnya pendidikan di sekolah minggu. Di sekolah minggu, anak tidak memiliki waktu yang cukup panjang. Akan tetapi, jika guru sekolah minggu dapat mengembangkan pendidikan agama secara sistematis, dampaknya akan sangat memengaruhi kehidupan anak itu. Nilai dari sejarah kehadiran sekolah minggu sampai sekarang merupakan visi dan beban dari seorang wartawan Inggris bernama Robert Drakes. Beliau melihat kebobrokan masyarakat di Gloucester dan dengan menyadari kebutuhan masyarakat akan kehidupan rohani, dimulailah gerakan sekolah minggu yang mulia itu. Pada hari Minggu, anak-anak pengangguran yang sedang melakukan kejahatan di jalan-jalan dikumpulkan ke dalam sebuah rumah seorang Kristen dan kepada mereka diajarkan Alkitab. Pada tahun 1780, sekolah minggu yang pertama dimulai dengan mengajarkan agama agar anak-anak itu dapat mengecap pendidikan, dan yang lebih penting dari itu adalah kelakuan dan kehidupan mereka mengalami perubahan yang baik. Sekolah minggu kemudian tersebar ke seluruh Inggris, juga dengan cepat tersebar ke seluruh dunia. Khususnya di Amerika Serikat, sekolah minggu mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan itu disebabkan banyak tokoh yang ikut mengembangkan sekolah minggu seperti Stephen Paxson. Karena melalui sekolah minggu, ia memperoleh keselamatan. Ia kemudian mendirikan sekolah minggu di mana-mana, bahkan sampai lebih dari 1000. Dewasa ini, sekolah minggu bukan saja menyelidiki Alkitab, tetapi juga membimbing orang untuk membawa jiwa yang baru. Gereja melalui sekolah minggu bertumbuh dengan pesat. Apalagi di gereja, sekolah minggu memang mempunyai fungsi tersendiri yang tidak dapat diabaikan. Amanat dari sekolah minggu ialah menjalankan amanat agung Tuhan Yesus yang tercantum dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskan mereka dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pengaruh seorang bapak sekolah minggu bernama Dr. G.N. Frost berkata, pekerjaan sekolah minggu adalah mengajar Alkitab, menanamkan firman Allah ke dalam jiwa anak yang mungil. Di sekolah minggu, setiap detik merupakan pengalaman yang berharga bagi anak-anak. Oleh karena itu, sekolah minggu menjadi bagian yang penting bagi gereja untuk mendidik anak. Nyonya Myrtle Owen Loney berkata, anak-anak perlu menjadi orang Kristen, bahkan harus bertekad untuk meneladani Yesus. Dan untuk ini, mereka harus bertobat,
mengenal dan menerima Yesus. Beberapa ahli pendidikan anak mengatakan bahwa pada masa itu banyak anak belajar di sekolah minggu dalam waktu singkat. Karena itu, gereja harus menyediakan lingkungan yang baik bagi sekolah minggu. Alkitab harus menjadi bahan utama dalam mengajar anak. Gereja harus menerima kehadiran anak-anak karena mereka merupakan motor gereja yang akan datang, selain merupakan kekuatan yang tersembunyi bagi pertumbuhan gereja. Jelaslah pekerjaan dan pengajaran di sekolah minggu mempunyai pengaruh yang besar. Oleh sebab itu, kita harus sedini mungkin membina anak-anak untuk mengenal Allah, berkenalan dengan Injil, mengenal pengajaran Alkitab, agar benih Injil dapat berakar ke bawah dan berbuah ke atas. Orang tua yang bijak harus cepat memanfaatkan kesempatan ketika anak-anak masih menurut untuk membawanya ke sekolah minggu supaya mereka dibimbing. Guru sekolah minggu yang bijak harus memanfaatkan kesempatan untuk mengajar firman Allah dengan setia seperti Lois dan Yunika, nenek dan ibu Timotius yang menanamkan firman Allah di hati Timotius yang masih kecil. Amsal berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak menyimpang daripada jalan itu." Amsal pasal 22 ayat 6. Nah, demikian artikel yang boleh kami bagikan. Kiranya artikel ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.